Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekali lagi. Oke, gimana nih kabarnya ya hari ini? Sehat semua? Sebentar. Oke, sip, sip. Oke, jadi, nah, oke kita flashback dulu lah ya. Oke, selamat datang lagi di pertemuan sitkom yang ke-8. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas pertemuan kali ini ya, materi kali ini, diharapkan untuk teman-teman semua untuk menyalakan kameranya dulu juga ya. Oke, nah udah itu kemarin ya, kita lihat dulu kemarin itu kan kita udah bikin project 3 ya. Nah, project 3 deadline-nya sekarang itu jangan lupa ya dikumpulkan kalau yang belum. Nah, kemarin itu kan kita udah bikin implementasi dari function ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru nih. Karena kemarin kita udah coba function, sekarang kita ke materi baru. Nah, oke, di sini udah ada ya di judulnya kita akan bahas tentang memory management ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke memory managementnya, kita lihat dulu pengantarnya gitu ya, si memory management sebelum ke topik utamanya. Oke, kita langsung aja nih ya. Eh, apa nih? Pengantar materi ya. Pengantar materi itu di sini kita akan bahas juga secara singkat ya tentang volatile memory sama pengantar memory management. Oke, kita lihat aja nih. Untuk volatile memory itu adalah sejenis memori ya, sejenis memori komputer yang dia itu pasti ya harus membutuhkan listrik gitu untuk bisa menyimpan dan mempertahankan informasi yang kita simpan di dalamnya gitu ya. Nah, ketika si listrik atau dayanya udah terputus gitu ya, nggak ada energinya, maka pasti informasi di dalam memorinya itu pasti akan hilang kan ya. Nah, contohnya itu si ini ya, si random access memory atau RAM ya. Kalian bisa lihat mungkin RAM itu kayak gini ya. Kita search langsung RAM. Oh, lupa belum dipencet di sini. Nah, oke. Kita lihat. Nah, RAM itu yang kayak gini ya, nih. Nah, ini ya, RAM ini biasanya kita taruhnya di motherboard ya. Kita taruh biasanya di sebentar mana ini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Biasanya di yang putih ini ya nih. Kelihatan nggak? Masih loading ya. Nah, di yang putih ini biasanya kita taruh si jenis volatile memory itu ya, yang dia tadi nih apa katanya? Yang dia itu butuh listrik ya untuk menyimpan dan mempertahankan informasi yang kita simpan di dalamnya. Oke, itu tentang volatile memory. Sebenarnya ada banyak lagi ya jenis dari RAM itu diturun-turunan lagi, tapi kita bahas secara singkat aja karena ini nanti berhubungan ya sama ini untuk topik yang kali ini. Karena emang judulnya juga memory management ya. Oke. Nah, oke, kita bayangkan dulu ini kotak-kotak ini ya. Nih, sebentar. Kita nyalain lagi deh laser pointernya. Nah, si kotak-kotak ini ya, kita bayangin sebagai memori gitu ya. Jadi memori itu ada blok-blok kotaknya gitu ya. Nah, sebenarnya nggak gini sih, tapi biar mudah gitu ya. Kita anggap kotak-kotak gini aja. Nah, oke, kita lihat. Nah, si setiap kotak ini ya yang ada di dalam memori gitu ya. Dia itu punya alamat ya, punya address, kita sebutnya address. Address yang unik gitu, yang khusus. Kalau misalnya si A ya addressnya si A gitu, apalah nanti ada kodenya gitu ya. Nah, itu dia masing-masing nih, si B juga punya, si yang C juga punya, dan seterusnya lah ya. Kalau memorinya makin gede berarti kotaknya makin banyak gitu ya logikanya. Nah, kita bahas aja dikiranya gitu memorinya kecil gitu ya. Misalnya memorinya cuma 3 kotak aja gitu ya. Nah, kayak misalnya kan kalau kita bikin variabel itu kan sebenarnya informasi dari si ini ya. Ini kan integer nih, tipe data. Berarti kan informasi dari tipe datanya apa? Bilangan bulat. Oke. Terus nama variabelnya apa? A ya. Nama variabelnya A disimpan juga. Isinya berapa? 5. Nah, jadi dia disimpan nih ketika kita deklarasi ya, terus inisialisasi. Oke. Dia akan disimpan di blok-blok yang ada di memori ini, dan biasanya ngacak ya karena kan di memori itu nggak cuman program kita aja gitu, ada sistem operasi kalian yang berjalan, terus ada program lain mungkin ya, ini kayak Discord juga kan berjalan nih di background kan, berarti ada juga tuh di memori Discord, terus ada Google Chrome juga tadi kan ya, jadi masih banyak nih sebenarnya, nggak program kita aja nih yang ada di dalam memori ini. Oke, dan sebenarnya ini nggak berurutan gitu ya si penyimpanannya, ini kan
sebenarnya berurutan sih. Ini kan A terus di sebelahnya B gitu ya kalau kita bikin di baris baru. Tapi sebenarnya itu dia ngacak gitu ya. Lokasinya ngacak. Nanti kita lihat deh lokasi dari alamatnya ya. Kita bisa lihat nanti. Oke, nih misalnya kita lihat dulu, balik lagi. Oke, lihat nih ya, misalnya kita bikin variabel satu nih ya, A, oke, masuk nih ke blok memorinya. Terus bikin juga yang B masuk, oke, yang C juga masuk. Nah, ceritanya kita bayangin memorinya udah penuh gitu ya, sampai 3 blok aja udah penuh gitu. Nah, ini kan ketika kita deklarasi variabel baru, itu kalau penuh gimana gitu kan, dia nggak bisa nih, pasti programnya nggak akan jalan gitu. Sebenarnya bakalan jalan ya, nanti ada proses lagi di balik ini, tapi kita sederhanakan saja. Kalau kita bikin variabel baru gitu ya, di ketika memorinya sudah penuh, itu kita analogiin penuh gitu, jadi nggak bisa. Tapi sebenarnya bisa, tapi oke, kita anggap aja nggak bisa gitu ya. Nah, oke, nggak bisa nih, jadi si variabel D ini dia nggak bisa masuk nih karena kan ya udah penuh gitu. Nah, terus gimana dong? Nah, makanya di sini ada suatu konsep ya, atau suatu teknik ya, yang namanya itu adalah memory management gitu ya, atau manajemen memori, sama aja lah ya. Nah, manajemen memori ini adalah suatu bentuk manajemen sumber daya pada memori komputer yang dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya program kayak tadi gitu ya. Misalnya kalau kebanyakan gitu variabel, yang mungkin ada juga variabel yang diduplikat gitu, itu kan kita harus mengelola dengan baik gitu. Kalau enggak nanti ya, antara kalau udah gede gitu ya, kalau kalian bikin kayak project besar atau software besar, mungkin kayak bikin game atau software kayak Photoshop dan lain-lain gitu kan, kalau kita enggak mengelola si variabel atau mengelola memorinya dengan baik, itu pasti kan bakal nge-lag ya. Kalau kalian kena nge-lag juga kan bete gitu ya. Nah, makanya kita sebagai developer gitu ya, sebagai pembuat program itu harus memanajemen dengan baik gitu ya, biar yang make nggak bete gitu ya, nge-lag nanti. Nah, oke, ada beberapa teknik ya yang bisa dilakukan untuk memanajemen memori. Itu salah satunya dengan memilah ya, memilah beberapa variabel dengan fitur pointer dan reference ya di C++ ya. Oke, itu ada fitur pointer sama reference. Nah, jadi kita langsung nih ke topik utama ya di memory management. Itu ada 4 subtopiknya, ada pointer, reference, terus kita coba pakai fungsi ya masing-masing. Oke. Aku pengen minum dulu deh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pointer sama reference ya, kita lihat dulu gimana cara mengakses address dari suatu variabelnya gitu ya. Nah, kita bisa mengakses ya alamat dari sebuah variabel dengan menggunakan salah satu unary operator ya, yaitu si dan ini ya, atau biasanya disebutnya ampersand ya. Nama kerennya ya, ampersand. Oke, ini dan ini. Nah, caranya itu kayak gini ya. Kita pakai si ampersand ini, terus nama variabelnya apa gitu udah. Kalau di cout kayak gini ya. Jadi nanti keluar nih lokasi dari variabel itu disimpan di mana gitu. Oke. Itu address variabel. Ini misalnya kita punya integer A ya yang tadi, terus yang isinya sama dengan 5, kita deklarasi nih. Berarti kan ini ditaruh lagi di blok memori tadi. Nah, ketika kita cout A doang gitu ya, kan dulu kita cobanya A doang gitu ya, nggak pakai apa-apa langsung, berarti kan kalau gini mah dia bakalan ngambil nih ke memory block ini, baru dikeluarin teh, dibalikin nilai dari variabel itu kan ya. Misalnya tadi kan angka 5 ya, berarti sekarang juga 5 nih. Nah, kalau kita pakai dan A ya, ini dia biasanya langsung akses. Nah, jadi di satu blok ini dia nyimpen banyak informasi sebenarnya, enggak cuman isinya 5 doang gitu. Ada tipe datanya, ada alamatnya juga. Nah, kita bisa akses alamatnya pakai dan A ini. Nah, pas diakses gitu ya, nah dia keluarin biasanya kayak gini bentuknya kalau di Windows ya, bentuk si alamat dari memorinya. Dan kita nggak bisa memberi alamat spesifik gitu ya di memori yang volatile ini ya, yang karena kan banyak gitu ya program yang berjalannya itu banyak gitu, dan dia itu secara bebas bisa keluar masuk gitu si program itu ke memorinya. Jadi kita nggak bisa nentuin misalnya si variabel A ini mau aku taruh di alamat yang 00 berapa gitu, nggak bisa kita. Jadi ini udah dari sananya gitu ya, kita cuma bisa ngakses aja. Sama nanti deh kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pointer variabel ya. Tadi kita udah coba address.
Nah, di pointer ini, apa sih si pointer ini? Sebenarnya pointer ini variabel gitu ya, variabel. Cuman dia itu gunanya ya, bedanya sama yang lain itu dia nyimpennya bukan nilai gitu ya, bukan angka atau bukan karakter, bukan boolean ya. Tapi dia nyimpennya itu alamat gitu. Oke, nih pointer adalah sebuah variabel untuk menampung alamat ya dari variabel lain gitu. Nah, deklarasinya itu menggunakan salah satu unary operator ya. Sama nih, tadi kan pakai ampersand kalau untuk alamat, kalau untuk pointer dia pakainya arteris ini ya, yang tanda bintang nih. Oke. Dan untuk mengakses nilainya itu harus di dereferencing ya. Oke, nanti kita lihat dereferencing itu apa. Nah, ini ya strukturnya kayak gini. Jadi kalau kita mau ngedeklarasiin dengan belum ada alamat apa-apa gitu ya, alamat kosong, kita nggak bisa langsung tipe datanya apa, titik koma gitu ya, kan biasanya gitu ya. Misalnya integer A, udah weh titik koma itu kan masih kosong tuh ya. Kalau di pointer kayaknya nggak bisa deh ya, tapi nanti kita coba lihat. Kita lihat dulu deh strukturnya nih ya. Jadi ada tipe data ya, tipe data, baru ada ini nih si arterisnya ya, si bintangnya, baru nama dari variabel pointernya apa ya, bebas, sama aturannya kayak variabel dulu ya. Dan kalau diisi, kalau mau kita isi dengan alamat kosong, kita tinggal ketikin keyword null pointer ya, ini pointer. Jadi diisi dengan alamat yang kosong gitu. Nah, kalau ini dia deklarasinya itu sekaligus inisialisasi sama alamat variabel yang lain gitu. Nah, caranya itu sama ya, kita tipe datanya apa, baru pakai arteris lagi, baru nama variabel dari pointernya ya, sama dengan nah baru sekarang pakai ampersand ya, pakai si dan, pakai si ampersand, kita sebutnya ampersand aja ya, kalau dan jadi asal nggak enakan gitu, kita sebutnya ampersand. Nah, pakai si ampersand di sini ya, karena kan dia harusnya nyimpen alamat dari variabel lain, berarti kalau mau nyimpen alamat dari variabel lain berarti ya kita masukin alamat variabel lain. Jadi harus nih wajib pakai ampersand ya, baru nama variabel yang lain. Oke, ini apa nih? Oke, kita lihat dulu ilustrasinya ya. Ilustrasi dari pointer. Ini kameranya asal. Ya udah biarin. Oke, ilustrasi dari pointer. Misalnya kita bikin pointer yang namanya B ya, dan diisi dengan alamat dari variabel A. Nah, ketika kita deklarasi, dia masuk nih ke blok memori yang sebelahnya ya. Biasanya yang sebelahnya sih. Nah, baru dia bakalan, karena tadi kita isinya itu alamat dari si A, berarti ini poin gitu. Jadi menunjuk gitu ya. Sama dari arti pointer gitu ya. Dia menunjuk ke alamat si A gitu ya. Jadi ngepointer ke alamat A gitu. Oke, jadi pas kita si out gitu ya, si out si nilai B-nya itu yang keluar malah alamat si A gitu. Bukan nilai dari si A ataupun bukan nilai dari B ya, tapi nilai dari B-nya itu ya alamat si A gitu. Nah, terus gimana caranya akses nilai yang ampersand A ini ya, alamat dari A ini ya, kita pakai dereferencing gitu tadi. Dereferencing itu jadi kita panggilnya pakai arteris lagi gitu di depan nama pointernya. Jadi nanti keluar deh nilainya gitu. Oke, kita langsung coba aja ya. Let's code. Gimana cara shortcut? Oke, gini ya. Oke, let's go. Ini kita ke folder yang waktu itu ya, yang CPP dasar. Di sini aku udah bikin nih file memory management ya. Ini by the way, kalau kita kalau aku nunjukin gini, kalian ikut bareng atau nanti ngodingnya? Aku nanti. Oke. Kalau mau ikut bareng juga boleh sih. Jadi nanti kalau ketinggalan mungkin aku bisa stop dulu gitu. Mau ikut bareng dulu atau mau nanti aja pas video? Biar bareng-bareng gitu. Ikut aja. Atau nanti aja. Oke. Nanti aja deh ya pas video. Tapi nggak apa-apa sih, aku akan pelan-pelan kok, pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan nggak ketinggalan ya. Oke, kita langsung aja nih open with code filenya. Ini aku juga udah buka di terminal terpisah karena kita bakalan sering ini ya. Jadi biar nggak bolak-balik gitu. Jadi aku pakai terminal terpisah aja. Sebenarnya bisa sih dari Visual Studio Code-nya, tapi kita coba pakai yang lain deh, sedikit berbeda gitu ya. Oke, ini kita taruh di kiri.
Oke, sebentar masih loading ya. Kita tunggu beres dulu. Oke, ini kita cek dulu udah satu folder PowerShell-nya, kita directory harusnya masih kosong sih di direktorinya juga. Nah, ya masih kosong. Oke, sip lah. Oke, kita nih ya di sini kita bikin file baru, namanya apa nih? Sebentar, ini kok nggak mau bikin. Nah, namanya pointer deh ya, pointer.cpp atau PTR aja, PTR deh ya disingkat, biar singkat PTR.cpp. Oke, sip. Ini masih loading ya. Activating extension katanya. Oke, udah ya. Oke, kita langsung aja ini close dulu ya. Si ini bisa kalian di view ya, di view terus di mana ya? Lupa lagi. Wait, CTRL-B. Nah, ini ya, show sidebar bisa kalian matiin biar ketutup tuh si sidebarnya ya. Atau bisa CTRL-B gitu biar cepet. Include ya seperti biasa standard library. Ini tuh kenapa pretiernya error ya? Harus disetting apa gitu. Oke, namespace terus main ya. Fungsi utamanya nih. Kita return 0 jangan lupa. Dan cin.get. Oke. Oke, sudah tidak ada error. Mantap. Oke, sudah ya. Ini oke, aman. Nah, oke. Gimana nih? Kita kasih judul dulu misalnya variabel utama gitu ya. Kita kasih tanda seru deh. Nah, variabel utamanya misalnya kita kasih nama apa ya? Integer. Ini kayaknya kurang besar ya. Kita zoom deh. Nah, oke, cukup lah ya segini. Dan mudah-mudahan nggak kehalangan sama kamera. Enggak lah ya. Oke. Kita kasih nama A deh ya. Integer A yang diisi 5. Oke. Nah, terus kita coba dulu akses apa namanya tuh? Alamatnya ya, address si A-nya kita bisa see out dulu kayak gini deh. Misalnya nilai A gitu ya, berapa gitu ya. Kalau nilai A kan ya tinggal A aja. Gini kan ya. Atau bisa kayak gini sih biar agak beda gitu ya. Backslash terus N. Oke, ini untuk nilai A. Kita copy paste aja ini. Oke, baru kita lihat untuk address-nya ya. Address dari si A. Ini gimana ya biar bagus gini weh. Nah, kalau address-nya itu, oke ini kita Alt Z dulu. Nah, kalau address-nya itu ingat tadi kita pakai ampersand ya, ini nih yang ada di atas angka 7. Baru kita compile nih ya di sini G++. Apa nama filenya? PTR ya, ptr.cpp -o ptr. Oke, baru kita akses ptr.executable. Nah, kalau kalian lihat, ini kelihatan nggak? Aku zoom deh ya nih. Gede nih. Oke, segini lah ya, segimana nih? Segini malah. Nah, oke. Kurang ya, segini. Oke, cukup lah ya. Nah, kalau kalian lihat nih, ketika kita biasa nih ya, itu kan yang keluarnya 5 gitu ya. Kalau kita pakai ampersand, keluarnya ini nih. Alamatnya 0x61fe1c. Oke, dan ya, tergantung device kalian pasti bakalan beda sih ini. Oke, kita clear dulu. Sekarang kita coba pointer ya. Atau kita kasih judul dulu di sini. Di sini nih. Mengakses address. Oke, sekarang kita coba pointer variable. Oke, sip. Nah, ingat tadi strukturnya itu tipe datanya dulu ya. Tipe datanya karena harus sama, jadi kita pakai integer lagi. Terus pakai bintang ya. Bintang, kasih namanya apa nih? A ptr aja deh ya. A underscore pointer gitu. Jadi pointer yang ngarah ke A gitu ya. Oke. Nah, di sini kita isi langsung alamat dari si A-nya gitu. Ya, cara ngisi alamat dari si A gimana? Ya pakai ampersand aja langsung. Ini. Nah, oke, kita copy paste dulu ini untuk lihat ya nilai dari si pointernya. Oke, ini nilai
APTR. Ini juga address APTR. Ini juga diganti ya, ini jadi APTR. Ini juga jadi APTR. Oke, ini kayaknya kebesaran deh, kecilin lagi deh. Nah, segini cukup lah ya. Oke, kita lihat nih, kita kasih n-line dulu deh di sini ya. Kita kasih spasi lagi. Nah, oke, kita lihat pointer ya. Jadi ini ngarah ke sini. Ini benar nggak ya? Kita coba lihat. Harusnya ini salah nih. Oke, kalau kita lihat pasti hasilnya compile dulu ya. Nih, compile. Baru kita kok gini? Oke, sebentar kita clear dulu. Baru kita panggil. Nah, kalau kalian lihat nih ya, nilai dari APTR ya. Ini sama nih ya. Nih. Tuh. Jadi si variabel APTR ini ketika diisi dengan alamat dari A, ya dia kalau kita panggil gitu ya, dipanggil langsung nih ya, yang keluar ya alamat dari si A gitu. Nah, tapi kita juga bisa lihat alamat dari si pointer itu sendiri gitu. Dari si APTR-nya, dia juga punya alamat khusus. Kalau kalian lihat kan tadi kotaknya ya, kotak memorinya si A di sini, si pointernya di sini. Jadi dia punya alamat sendiri tapi ngarah ke alamat lain gitu kan ya. Visualisasinya. Nah, makanya beda nih di sini. Di sini akhirnya C, di sini 10 tuh, ya. Karena memang beda alamat, cuman ya isinya ngarah ke variabel itu. Nah, terus gimana cara lihat angka 5 tadi? Ya, caranya kita di sini nih, kita kasih komentar lagi, mungkin pakai ini. Dereferencing atau pakai tanda apa ya? Tanda tanya aja deh. Nah, atau ya udahlah, biarin galau. Oke, langsung aja kita see out. Oke, see outnya gimana nih? Nilai APTR kan addressnya ya. Oke, kalau gini deh, kita copy. Oke, nah yang ini kita coba ganti. Jadi APTR mengarah ke gitu ya. Oke, ini jadi ke bawah, ya udahlah, biarin. Oke. Kalau kalian malah ke ujung gini ya, misalnya tuh ada horizontal scroll barnya, kalian bisa sebenarnya ke view, terus ke ini nih, word wrap ya di sini. Atau tekan alt sama Z bisa. Oke, jadi ke bawah gitu. Sebenarnya ini satu baris tuh, baris 19, cuman dia jadi ke bawah biar mudah aja dilihatnya gitu. Alright, terus apa nih? Oh iya, ini masih error nih. Ini kita lanjutin dulu. Kita see out cara dereferencingnya pakai arteris ya, nih pakai bintang, terus nama dari pointernya apa, ini kan ya APTR nih, berarti ya udah kita tinggal tulis aja APTR n-line. Oke, sip. Oke, kalau kita lihat nih ya, kita lihat di sini compile lagi ya, jangan lupa ini kayaknya kebesaran sih. Nah, sini cukup lah ya. Terus kita panggil lagi nih. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, oke. Di sini ini yang nilai A yang atasnya 5, terus address A-nya ini ya. Nah, kita lihat APTR mengarah ke ini ya. Ke si A nih. Sama tuh, alamatnya sama. Terus address dari si APTR ini atau A pointer ya. A pointer ini dia ngarah ke addressnya itu sendiri. Nah, kalau kita mau ngambil nilai dari A pointernya itu 5 ya. Jadi di dereferencing. Oke, terus apa gunanya dong si dereferencing ini, si dereferencing. Si pointer ini gunanya apa gitu. Oke, kalau kita lihat nih ya. Oke, salah. Kalau kita lihat, kita ke bawah nih. Oke, ini kita enter aja deh. Nah, oke. Ini karena alamat dari si A pointer itu ngarah ke si alamat A. Oke. Ke variabel A utama itu yang tadi. Berarti kan logikanya dia tersambung gitu, connected gitu ya, terhubung gitu. Kita coba lihat nih, gimana kalau kita ubah nih ya nilai si A-nya di sini. A sama dengan tadi kan 5, kita jadiin berapa nih, 10 gitu ya. A sama dengan 10, terus kita coba lihat lagi nih nilai si A-nya, kita lihat ya. Kita see out lagi di sini. Oke, kita kasih ini dulu deh. Mengubah nilai utama. Oke.
Kita lihat si A-nya, baru kita lihat juga si pointernya. Oke. Oke, ini kebanyakan. Sini aja. Sip. Oke, kita lihat nih ya. Kita ubah nih di sini A-nya tadinya 5 jadi 10. Berarti kan pas kita see out lagi di sini 10 ya. Nah, kita coba lihat si PTR ini dia ikut 10 juga atau gimana ya. Oke, kita compile. Terus kita panggil ya. Nih, kalau kalian lihat nih ya. Oke, ini kurang inline ya, nggak kelihatan, Bung. Sebentar, kita inline dulu. Oke, jadian lagi, compile lagi. Terus kita panggil. Nah, oke. Oke, ini perhatiin yang ini nih ya. Terakhir nih, 2 baris terakhir. Ketika diubah nih si nilai variabel utamanya, otomatis ya nih. Kalian lihat otomatis si A pointernya juga berubah ya, yang tadinya 5 nih di atas nih 5 sekarang jadi 10 gitu ya, jadi bisa terconnected gitu ya, keren nih. Oke, itu pointer ya, bisa terhubung. Gimana kalau kita ubahnya dari nilai pointernya? Bisa nih, kita coba copy aja nih ya, mengubah nilai pointer variabel deh, var utama ini variabel pointer. Nah, kalau pointer apa tadi? PTR kan ya. A PTR gini gitu. A PTR sama dengan 5. Sama dengan 10. Sorry. Sama dengan 10. Nggak bisa ya. Tuh ada error katanya, tuh ada apa namanya itu teh? Gelombang apa ini teh? Ya ada inilah pokoknya di bawah tuh ada tanda merah, di sini juga ada tanda merah. Apa cenah? Kita lihat a value of type integer katanya cannot be assigned to an entity of integer pointer gitu. Oke, jadi si APTR ini kan dia pointer gitu ya, integer tapi pointer, sedangkan kita masukinnya integer doang gitu. Jadi harus sama, pointer ya pointer, kalau integer ya integer gitu. Caranya berarti gimana tadi? Ya di dereferencing dulu ya, gini nih. Nah, pakai arteris ya, pakai arteris, baru nama pointernya, nah baru kita isi berapa nih? Kita isi 10. Oke, kita lihat nih, harusnya yang ini juga berubah ya, jadi 10. Yang A gimana? Yang A nih, yang variabel utama A-nya. Oke, kita coba lihat. Save udah. Oke. Kita compile pointer ya. Nah, kalau kalian sudah ada sebentar yang nggak kelihatan atuh. Ya, kita ubah jadi berapa? 100 gitu. 1000, 10.000. Oke, jadian lagi kita compile. Nah tuh ya, kalau kita lihat nih, mau kita ngubahnya dari variabel utama atau dari variabel pointer, pasti bakalan nyambung. Nih, yang di bawah ini kan kita ngubahnya yang ini ya, tapi si A-nya juga ikut berubah. Kalau yang atas kita ubahnya yang variabel utama, tapi yang berubahnya yang PTR gitu. Oke, sip. Atau kita kasih si out dulu deh di sini biar kelihatan gitu ya. Mengubah var utama gitu ya. Mengubah A utama deh ya. A utama var deh. Var utama. Oke, sip. Ini inline juga jangan lupa ya di bawahnya. Oke. Baru kita copy aja inilah. Nah, di sini, nah kalau ini kita mengubah var pointer ya. Oke. Ya, oke, sip. Ini nggak usah lah ya. Oke. Kita lihat lagi, ini sekarang harusnya lebih enak dilihatnya ya. Kita compile. Baru kita panggil. Nah, oke, ini mah yang atas tadi ya. Ini baru yang mengubah dengan variabel utama ya, jadi 10, mengubah dengan variabel pointer jadi 10.000. Oke, jadi itu tentang pointer ya, simple ya, gampang. Tentang pointer itu dia jadi bisa terconnected gitu ya. Nah, ini juga berguna gitu, jadi kita bisa hemat memori gitu ya. Oke, ini tentang pointer. Sip, kita balik lagi ke slides. And aku minum dulu. And aku lihat dulu ada siapa. Oke, udah lumayan banyak lah hari ini. Oke, kita lanjut. Tadi pointer ya. Sekarang kita lihat reference. Oke, reference ini apa nih? Reference itu ternyata adalah sebuah variabel juga ya. Sama kayak pointer variabel. Cuman, nih kita baca dulu definisinya lah ya.
Reference adalah sebuah variabel untuk menjadikannya gitu ya, atau membuatnya sebagai variabel alternatif gitu ya, atau alias gitu bagi siapa, variabel lain gitu. Kayak deklarasinya dengan menggunakan salah satu unary operator ya, sama yaitu si, lah ini kok arteris, ya elah salah berarti ya. Ya udah deh, ini bukan arteris ya, ini ampersand. Ya udahlah, nanti di gak usah diubah lah ya. Ini inget pokoknya yang ini ampersand. Kalau yang bintang tadi arteris. Ini nggak benar nih, coret. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau tadi itu pointer, sekarang kita lihat struktur dari si reference ya. Dia sama nih, tipe datanya apa. Nah, tapi di sini pakai ampersand ya. Terus nama dari pointer nama dari reference variabelnya apa? Disama dengan variabel lain gitu. Oke. Nah, misalnya kita lihat nih ya. Tadi kan visualisasi untuk pointer, sekarang kita lihat visual untuk reference ini gimana gitu di balik layar. Oke, misalnya kita bikin integer C gitu ya. Integer reference C yang diisi sama si variabel A ya. Oke, kita lihat berarti kan, nah kenapa kesini ya? Oke, jadi bedanya sama pointer tadi, kalau pointer kan dia masuknya ke kenapa jadi ke atas? Ke blok yang B ini ya. Nah, sedangkan si reference itu dia masuknya ke blok yang sama lah ya, di visualisasi bisa kayak gitu lah ya. Jadi sama gitu, tempatnya sama gitu. Rumahnya sama gitu ya, alamat rumahnya sama. Jadi serumah sama si A tadi gitu. Jadi pas kita si out C-nya ya delay dari A-nya gitu sama 5. Kalau kita alamatnya juga ya sama si A gitu. Cuman bedanya sama pointer tadi, dia masuknya ke blok baru ya kalau pointer. Kalau si reference dia masuknya ke alamat rumah yang sama gitu, ke blok yang sama yang kita isi tadi. Oke, cuma simple ya reference, kita langsung aja. Kenapa jadi ke search? Shortcutnya ini agak, sebentar. Oke. Nah, oke. Kita balik lagi ke main. Ini kemana sidebarnya ya, kita buka. Nah, di sini udah ada. Oke, ini kita clear dulu deh. Oke, kita lanjut nih ya. Sekarang kita ke reference. Kasih nama apa? Kasih nama ref aja deh ya. Ref.cpp. Ini masih recording? Oh ya, masih. Oke. Oke, kita include IOStream. And then using namespace lagi, std ya. Terus apa? Main ya. Oke. Kenapa gini? Ini kita hapus aja argumennya karena tidak diperlukan ya. Oke. Ya, ini ke atas nih kamu. Nah. Oke, sekarang apa nih? Kita bikin lagi variabel utama. Kalau tadi apa ya judulnya? Sama gitu ya variabel utamanya. Oke, kita bikin variabel si A lagi ya, yang tadi sama dengan 5. Terus oke, kita buka deh ini ptr-nya ya di sebelah. Nah, oke. Jadi kita di sini nih. Nah, oke. Oke, A nih kita coba lihat lagi, A-nya sama deh ya kayak si ini nih. Mana tadi? Nah, ini ya. Mengakses address. Oke. Kita balikin dulu. Oke, balik ke sini. Kita copy aja. Nah. Oke, ini masih sama ya kayak tadi. Nah, gimana caranya reference ya? Di sini reference variable. Nah, kalau reference itu tipe datanya apa, baru pakai ampersand, misalnya A_reference gitu ya. Diisinya langsung aja gitu, nggak usah pakai ampersand A gitu, nggak usah pakai alamat dari si A-nya, karena ini dia langsung kan sealamat gitu ya. Dia bukan menunjuk ke alamat A, tapi dia masuk ke alamat A gitu ya. Bedanya sama pointer, kalau pointer menunjuk, kalau reference masuk gitu ya. Oke, gitulah ya analoginya. Oke, ini udah ya ampersand reference. Terus kita apa? Kita keluarin dulu nih, kita lihat coba. Nih, kita copy aja deh. Sini. Oke, ini bukan APTR ya.
Tapi apa ref ya? Oke, ini juga ref. Ini bukan mengarah ya. Oke, kita lihat ini nilai ref. Oke. Nah, oke, kita lihat nih, langsung aja compile ya. Gimana compile teh, lupa lagi. G++ namanya ref.cpp -o ref aja deh ya. Oke. Oke, kalau kita lihat dir, nah mana kok nama filenya nggak ada. Ini karena di ini agak ngebug nih PowerShell nih, adalah. Tapi kalau kita lihat di kalau kita lihat di sini tuh ada ya reference .x sama ptr .x. Ini kehalangan sama kamera aku kalau di rekamannya, nanti biarin lah ya. Oke, kita langsung aja. Tadi udah di-compile belum sih? Udah ya, udah ya. Reference ya, reference langsung aja. Nah, kalau kita lihat ini reference ya, ini variabel utamanya nih si A itu 5, addressnya ini ya 14. Oh, sekarang jadi beda tuh. Sekarang jadi 14 ya. Tadi kan 1C gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih di reference langsung ke A. Tadi lupa belum coba yang null pointer ya. Nanti kita coba deh itu. Oke, ini kita lihat dulu si out nilai aref-nya langsung ya. Jadi kita langsung panggil aja aref-nya, berarti ya nilainya gitu 5 tadi. Terus ini address-nya ya sama gitu, sama si address A juga tuh. Sama ya. Jadi ibaratnya itu kalau reference itu dia serumah gitu, sealamat sama variabel si A ini gitu. Jadi dia nebeng gitu. Bisa gitu ya. Oke. Kalau kita ubah juga gitu bisa. Kita mengubah variabel utama gitu ya. Ini juga bakalan ke koneksi gitu. Cuman bedanya ya tadi gitu. Ini dia serumah gitu. Kalau yang pointer dia beda rumah, bedanya itu. Oke, kita gimana mengubah teh? Wait, loading ini. Oke, A ya. A sama dengan 10 gitu tadi kan. Terus kita si out lagi, si copy aja deh ya. Nih, kita copy, paste. Oke, ini juga deh. Nah, oke, terus ini kita kasih inline dulu biar ke bawah ya, sama di atasnya juga deh. Jadi double gitu ya. Ya udahlah, biarin. Oke, ini juga satu lagi nih di bawah. Sip. Oke. Kita coba lihat. Kok nggak ada Nah, ini ya reference, terus kita panggil. Nah, kalau kita lihat nih ya, ketika diubah jadi 10 ya ini juga ikut 10 gitu. Simple ya, sama kayak pointer. Bedanya apa? Dia serumah ya kalau reference. Oke, kita lihat lagi kalau kita ubahnya variabel reference ya. Variabel reference. Berarti tadi apa namanya teh? A underscore ref ya. Nih, langsung aja ini mah, nggak usah di, kalau tadi kan pakai arteris ya di sini nih kayak gini. Karena ini mah reference, jadi dia nggak usah, langsung aja A underscore ref berapa gitu. Kalau kita lihat nih ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tuh sama ya. 10 lagi. 2 kali loh. Jadian lagi, kita compile lagi. Oke, kita lihat. Nah, tuh ya, kalau kita ubah jadi berubah juga A-nya, ini juga ikut berubah gitu. Sama aja. Oke. Terus sudah ya reference kayaknya reference. Oke. Oke, gimana kalau nggak salah ya reference itu dia nggak bisa deh, kita coba nih. Tuh nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa deklarasi tanpa memasukkan initializernya ya. Nggak bisa, harus diinisialisasiin langsung gitu. Jadi harus mengarah kemana gitu. Nggak bisa kosong ya. Kalau reference nggak bisa kosong. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita balik ke sini deh ya. Oke, ini tadi ada yang kelewat nih ya di pointer. Ini reference kita udah beres, tapi kita ke pointer dulu. Tadi ada yang kelupaan. Ini juga kita clear dulu. Oke, ini nih. Di sini itu kita bisa
apa namanya tuh, mengisi gimana ya judulnya, double ya, double pointer gitu. Bukan oke, jangan double deh, apa ya, pointer ke pointer gitu ya, pointer ke pointer. Maksudnya kayak gini nih, misalnya kita bikin pointer kosong ya, tadi kan bikin pointer kosong itu pakai sebentar ptr aja deh, ptr gitu ya, terus pakai 0 ptr gitu ya. Nah kayak ini ya, ini kita kasih komentar lagi deh, pointer kosong. Oke, kayak ini ya, pointer kosong. Nah apa sih pointer ke pointer ini, maksudnya apa ya? Jadi maksudnya itu gini, misalnya ya, ini kan kita punya pointer nih, kita mau nunjuk si pointer ini nunjuk lagi ke pointer gitu. Jadi bukan ke variabel utama, tapi nunjuknya ke pointer yang lain gitu ya. Ini bisa aja langsung gimana? Oke, wait, lupa. Bintang ya. Arteris PTR terus sama dengan PTR ya. Underscore PTR gitu. Sebentar, ini kayaknya error deh. Oke, ini kok oke, sebentar. Ini kan PTR ya. Kan PTR, kita bikin PTR masuk ke PTR, berarti kan nggak usah di, oh enggak ya, harus pakai N ini ya, harus pakai alamatnya. Nah kayak gini kalau nggak salah mah. Oke, oke, kita coba lihat deh si out, mana nih si out ini ya, kita copy aja ini nih. Oke, kita copy, sip. Ini bukan aptr ya, ini ptr aja nama variabelnya. Oke, ini oke, ini juga namanya ptr aja. Oke, harusnya sih error ya, kalau nggak salah ini error sih, tapi kita coba aja compile langsung, tapi harusnya error sih. Apa tadi teh, ptr ya. Nah tuh kan ada error ya. Oke, kalau ada error ini santai aja ya, kita baca dulu nih. Apa nih, in function ya, di dalam fungsi main katanya ya, di dalam fungsi main di baris ke 45 nih. Ini ya baris 45. Baris 45 ada error invalid conversion ya. Konversinya nggak bisa katanya tuh. Dari, nah tuh kan harusnya kayak gini nih. Dari integer bintang-bintang ya, atau integer arteris ke integer, nggak bisa tuh katanya. Nah berarti, nah ini juga nih ada errornya. Oke, berarti ini harusnya bintang ya, gini. Terus ini gini aja gitu. Agak lupa atau gini ya. Oke, kita coba lihat, kita compile lagi. Oke, cannot convert in ini tuh integer double ampersand, double arteris ya. Berarti gini, ini harusnya gini, ini terus gini gitu ya. Ya kan? Ya kita harus searching sih kayaknya. Oke, kita coba nih. Oke, harusnya kayak gini ya. Jadi si pointer ke pointer ini kita biasa sebutnya sih double pointer ya, double pointer gitu. Jadi nunjuk dua kali gitu. Nih, jadi si arterisnya juga ada dua kan tuh. Arterisnya ada dua yang dia nunjuknya ke pointer yang ini. Jadi kalau kita lihat nih ya, PTR. Nah, tuh. Kok nggak ada, belum dikompile ya. G++ PTR CPP ya. -O PTR. Oke, kita panggil lagi. Ini kita clear dulu. Terus kita panggil. Kok nggak ada? Wait, what is wrong with this? Wait, kok nggak ada? Aneh banget sih. Bentar. Ini kan udah di save ya. Ini udah di save. Terus ini kalau kita compile, coba kita compile lagi 3 kali nih. Compile.
Oke, coba kita panggil. Awas aja lu, masih nggak bisa lu. Oh iya, nggak bisa guys, ada error kayaknya guys. Ini harusnya gini gitu ya. Gak bener nih instruktur. Ini double gitu. Nggak, sekali aja dah kalau nggak salah mah. Coba sekali lagi deh. Oh nggak bisa, kok nggak bisa? Pas satu kali aja gitu. Harusnya sih logikanya tadi teh udah bener ya. Tapi kok nggak tampil ya? Coba dari terminal ini deh. Hah? Oh, kirain teh manggil. Oke, kita langsung aja G++. Apa tadi teh? PTR titik CPP minus O PTR. Kita coba di sini ya. Kok nggak tampil ya? Tuh, jadi dia ada loading dulu di sini. Tapi dia nggak tampil. Entahlah. Sebentar, kita coba lihat dulu deh ya eh di Google Chrome. Kenapa nggak di sana aja tadi ya? Sini aja deh. Di sana aja deh. Galau. Oke, di sana aja, di sana aja. You want to keep? Yes, keep. Oke, kita lihat ya. Double pointer C++. Pointer to pointer ini ya. Sebentar, sepertinya nah declaring double pointers ya. Oke, ini tuh ada gambarnya tuh ya. Oh, masih loading di situnya mah. Ntar. Oke, ini aduh harus login lagi. Oh enggak, oke. Nah, oke, kita lihat. Oh iya, harusnya itu kita pakainya dan PTR gitu ya. Dan PTR. Oke. Oh iya, salah. Kita kalau udah deklarasi itu kita yang nggak usah ini lagi ya, nggak usah pakai arteris lagi. Oke, mengerti. Let's go. Balik lagi. Oke, salah ternyata tadi. Nah, kalau kita udah deklarasi kosong, ini ternyata nggak usah pakai bintang lagi di sininya, langsung aja. Nah, terus di sininya pakai alamatnya. Nah, baru ini make sense ya. Oke, coba kita compile ya. Oke, harusnya sudah aman. Nah, ya udah aman nih. Tapi ini ngebug. Oke, udah aman nih. Kalau kita lihat nih ya, jadi gini ya. Oke, menarik nih. Aku juga baru pertama kali sih soalnya. Oke, kita lihat nih PTR mengarah ke ini ya. PTR ini mengarah ke ini ya. 10 ini ke si A PTR, berarti ya ngarah ke sini. Addressnya ini, terus nilainya ini ya. Nilainya malah nilai dari si address A ya. Jadi kalau mau ngambil nilainya gimana? Berarti harus double lagi ya di sini, satu kali lagi. Nah, oke, kita coba lihat. Oke, nah baru sekarang keambil nih 10.000 tuh ya. Jadi harus double nih. Oke, pointer bisa gitu ya. Jadi kalian bisa deklarasi kosong. Kalau gini bisa nggak ya? Tadi di contohnya bisa gini loh. Coba, gini bisa ya? Oh bisa ya. Coba kita coba. Kita compile. Emang bisa gini? Oh bisa, ternyata nggak usah pakai null PTR juga. Oke. Terus kalau kita see out gimana nih ya? Kita coba lihat. Kalau kita see out, sebentar, ini kita kasih inline dulu. Kalau kita see out, PTR-nya ini dia isinya apa nih? Interesting. Oke, kita compile lagi. Nah, oh ada isinya ya. Tapi kecil ya. Oke. Kalau null pointer, tapi ini mah ada isinya tuh 3A gitu. Kalau null PTR, kita lihat ya kalau null PTR gimana. Oh, kalau null PTR 0 tuh. Oh, jadi kalau tadi mah dia ditaruh ya di memori, tapi memorinya random gitu ya. Kalau tanpa ini nih, tanpa si null PTR dia ditaruhnya random gitu. Tapi kalau pakai ini, ya dia nggak ditaruh gitu, 0 tuh.
Tapi pas kita taruh di sini nih, pas ditunjuk ya, ditunjuk, baru deh ada isinya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, let's get back to ini, kita close aja deh ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Yes, oke. Ya, ini kamu bisa dikirim ke sana nggak? Nah, ke sana. Oke. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Sekarang kita lihat gunanya si pointer ketika kita pakai fungsi gitu ya. Nah, fungsi pointer itu adalah sebuah fungsi ya yang diargumen ya di sini nih di tanda kurung biasanya itu menggunakan variabel pointer gitu. Nih kayak gini. Maka ketika memanggilnya ya si di argumennya kita harus taruh pakai alamatnya gitu. Nah, kita langsung aja lah, kita langsung aja lihat. Oke, kita bikin file baru deh ya. F gitu ya, F underscore PTR gitu ya. Jadi function PTR gitu ya, biar singkat. Oke, kita include IOStream pakai namespace lagi. Terus integer mainnya ya. Oke, sorry. Oke, ini masih jalan programnya dong, kita clear dulu. Nah, oke, gimana nih? Ini apa fungsi ya? Oke, misalnya kita punya A lagi deh ya, 5. Oke, si A5 nih. Terus kita bikin fungsi di atasnya, fungsi void gitu ya, fungsi. Fungsi-fungsi. Oke, terus di dalamnya kita si out gini deh, si out. Oh, ini isi dulu ya, isinya itu pakai pointer. Pointer PTR gitu. Terus lihat deh yang tadi ya, yang pointer ini. Nah, ini nih yang ini kita lihat mana tadi teh ini nih. Nah, ini kita copy. Oke, kita balik lagi. Kita paste aja di sini. Salah. Nah, oke. Ini juga kita ganti aja jadi nah, oke. Ini dereferencingnya hapus aja lah ya. Nah, jadi kita punya fungsi untuk menampilkan beberapa informasi dari pointer gitu ya misalnya. Oke, jadi kita kalau mau manggil fungsinya gitu. Nah, tuh di sini juga dikasih tahu kita harus pakai bintang. Kita harus dikasih tahu kalau ini tuh pointer gitu. Jadi kita harus masukin alamatnya gitu ya. Kita masukin aja langsung alamat dari si A gitu ya. Jangan A doang gitu. Nanti dia error nih. Tuh, error ya. Argument of type ya itulah ya, pokoknya error. Kita langsung aja pakai ini ampersand. Baru kalau kita lihat ini sama aja ya kayak tadi, cuman ini pakai fungsi gitu. Tadi itu namanya apa? FPTR ya. Oke, sebentar, ini spasinya kebanyakan. Terus F underscore PTR. Oke, kita panggil aja FPTR nya. Nah, PTR mengarah ke sini ya, ke si A. Terus address dari PTR-nya ini, nilai dari PTR-nya 5 gitu. Jadi si variabel ini kita deklarasinya cuman sekali gitu. Dan ini bisa berguna lagi kalau kayak gini kan nih. Misalnya kita punya fungsi kuadrat gitu ya. Jangan deh, kuadrat. Terus kita taruh si ininya ya, si pointernya. PTR gitu. Oke. Atau ya udahlah PTR aja. Nah, terus kita return gitu ya. Enggak return, enggak. Jadi karena kan dia ngekoneksi ya. Jadi kita nggak usah balikin nilai si yang di proses di fungsinya gitu. Karena kan dia udah ngelink gitu. Udah tersambung gitu ya. Jadi kita bisa gini nih. PTR gitu ya. Sama dengan PTR dikali, aduh sama lagi nih simbolnya, dikali pointer dari PTR. Kita kasih kurung aja ya. Nah, oke.
Kenapa ini? Oke, aman ya. Nah, jadi ini ada fungsi kuadrat nih. Ini sama aja kayak gini sih. Kalau dulu kan kita bikinnya gini ya, kuadrat, integer x gitu misalnya. Kalau ini kan di return ya, return x kali x gitu. Ini kan yang kita bikin biasa. Karena kan harus dibalikin ya nilai si x-nya. Kalau ini kita nggak usah balikin. Dan lihat di sini bedanya fungsinya. Ini dia fungsi kosong gitu. Jadi kita bisa hemat memori nih. Kalau ini ya ini fungsi integer tuh, dia ada integernya. Gitu bedanya pakai pointer. Kita langsung aja coba nih ya. Kita panggil kuadrat yang sama lagi namanya. Tapi ini overloading ya, nggak apa-apa, ini overloading jadi nggak akan error ya. Kita masukin nilai si A. Sebentar, ya kita harus si out dulu, jadi kita panggil lagi nih si fungsi A nya di bawah. Ini kenapa error Oh salah, kudrat. Oke, ini ganti aja deh ya, jangan fungsi namanya kita ganti tampilkan gitu ya. Oke, nih udah tampilkan. Oke, kita lihat nih ya. Compile and kita clear lagi, terus kita panggil. Nah, kalau kalian lihat nih di awal nih ya, lihat ini kan nilai awalnya ya 5 nih, nilai awal nih di sini ditampilkan awal. Nah, pas ada fungsi kuadrat ya, dipanggil nih fungsi kuadrat. Ada ininya tuh, ada indikatornya ternyata ya, plus 1 overload, baru tahu aku. Oke, lanjut ke distraksi gitu doang. Oke, kita lanjut. Di sini baru tampilkan A, langsung deh 25 tuh ya. Jadi kan 5 dikali 5 25 gitu. Dan ini bedanya kita nggak usah return gitu. Jadi bisa hemat memori gitu. Fungsi ini jalan ya udah jalan gitu. Tapi yang variabel A-nya ini ikut berubah. Oke, sip ya. Ini fungsi pointer. Gampang lah ya. Kita lanjut lagi ke PPT-nya. Kalau nggak salah mah cuman ya terakhir nih ya, reference function. Fungsi reference adalah sebuah fungsi ya yang diargumennya menggunakan variabel reference ya. Sama nih kayak gini, kita langsung aja lah ya. Bikin fungsi kuadrat juga gitu. Kok malah ke sini. Nah, oke. Kita langsung aja. Kita bikin file baru ya. Kita bikin file baru fref gitu ya. Fungsi reference gitu ya. Kita copy paste aja deh ini. Nih yang di fungsi ptr semuanya kita copy, tapi kita hapus aja ini, yang ini kita hapus, ini juga biarin aja deh ya, ini biarin. Oke, nah ini juga biarin. Oke. Nah, oke, ini kita balikin dulu deh. Ini balikin dulu. Set. Oke. Nah, kita lihat kalau fungsi reference ya, kita ganti ininya bukan pakai arteris ya, tapi pakai ampersand kayak gini. Dan ini karena ini nggak mengarah ya, karena ini satu tempat ya, satu rumah sama nanti yang kita masukin. Jadi ini kita hapus aja. Nah, address PTR-nya ya ini. Nah, tapi nilai PTR-nya ini gini aja. Oke. Nah, udah ya. Ini fungsi kuadratnya juga kita bisa ganti pakai reference ya, pakai ampersand juga. Nah, tapi bedanya ini mah kita tinggal langsung aja gitu, nggak usah di dereferencing ya. Jadi langsung aja gini. Nah, PTR kali PTR gitu. Sama aja lah ya kayak yang sebelumnya. Atau ini bisa lebih singkat lagi sih sebenarnya, kayak gini nih. Pakai operator apa namanya teh? Ini. Tah, yang disatuin. Dikali terus di assign gitu. Oke. Ya, ini sama aja gitulah sama yang tadi. Kita lihat dulu nih, tampilkan si A gitu. Kalau ini mah nggak usah dikirim alamatnya, langsung aja kirim nama variabelnya. Jadi nanti masuk dia ke sini nih. Oke, kita lihat dulu nih sebelum kita proses kuadratnya. Kita lihat dulu, compile dulu ya. Compile dulu guys, sebentar, ini kenapa? Oke. Reference ya. Minus O fref ya. Oke, sip. Terus kita panggil aja. Nah, oke, ini kenapa ngebug lagi nih? Oke, nih kalau kalian lihat addressnya ya udah tuh
sama nih, pasti sama si A. Ini juga sama. Oke, sekarang kita coba lihat for proses kuadratnya. Kita langsung panggil aja kuadrat, masukin A-nya ya. Terus kita tampilkan lagi si nilai si A-nya. Oke, kita coba lihat. Compile lagi. Terus ini kok gini, ntar. Oke. Terus kita panggil. Nah, kalau kalian lihat sama ya. Tuh sama, ini 5, sekarang jadi 25. Dan ini juga kita pakai gini ya, biar lebih simpel gitu penulisannya. Ya, sama tuh kayak pointer, cuman dia oh ya, bedanya juga ya si pointer sama reference ini. Kalau pointer tadi kan nih di argumennya, lihat di sini. Dia kan ditaruh di blok lain ya. Nah, kalau ini dia ditaruh di blok yang sama gitu. Jadi ini juga hemat memori gitu. Sebenarnya reference mungkin ya bisa lebih bagus lah ya dari pointer, tapi kadangkala kita juga bisa pakai pointer gitu. Oke, ini tentang reference. Sudah ya. Oke, mantap. Kita balik. Oke, kita balik sini. Dah, nggak ada yang mau ditanyain dulu. Dan juga kita balik. Oh, udah sejam dong ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Kita langsung aja ya. Kita lihat nih ada quotes kali ini apa nih. Main panjang ya. Nothing in life katanya ya. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Oke. Now it is the time to understand more so that we may fear less katanya. Oke. Bener sih ya. Jadi kita itu kalau di dalam kehidupan gitu ya, tidak ada yang perlu ditakuti gitu. Itu semua ya, ketakutan itu mungkin karena kita nggak ngerti gitu ya. Makanya kita takut. Ya nggak sih? Filosofis banget nih. Nah, makanya sekarang itu waktunya kita untuk memahami sesuatu itu secara lebih gitu ya. Supaya ketakutan kita itu berkurang gitu ya. Ini dari Marie Curie ya, seorang fisikawan ya kalau nggak salah, yang bikin nuklir dia itu. Yang nemuin radium. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, mulai dari kelas 11 lagi lah ya, seperti biasa. Revi, ada pertanyaan? Pertanyaannya apa? Nah sih, Safa di server mute itu sama siapa? Di server mute dong. Oke, Rev, pertanyaannya Rev. Pertanyaan. Pertanyaan. Sebentar, ini ngebug gimana cara nah, oke. Di mute lagi tuh sama siapa? Nggak ada pertanyaan, Rev. Hah? Nggak ada. Oh, oke. Safa, ada pertanyaan? Saf? Gak ada. Oke, terus Naya, ada pertanyaan? Ada dulu. Hah? Kurang jelas. Enggak dulu. Oke, yaudah kita ke kelas 10-nya deh ya. Harus ada tuh ini biar ada topik diskusi. Dari siapa? Dari Hasna dulu, ada pertanyaan? Belum ada, Kang. Oke, dari Katin? Belum ada, Kang. Ih, yang kemarin kalian siapin pertanyaannya itu apa? Sok tanyain aja tuh, bebas. Oke, Rama, ada nggak pertanyaannya? Kemarin Rama udah sih. Tapi gak apa-apa kalau ada lagi juga. Lagi nyari. Oke. Kalau Al-Jihar ada nggak? Kang, aku kedengeran, Kang? Kedengeran? Kecil banget tapi. Oh gitu. Heeh. Kang, jadi pertanyaan aku teh, tadi tuh sebenarnya aku tuh masih belum ngerti itu bintang sama dan itu tuh gimana sih gitu teh. Aku tuh masih belum ngerti, Kang. Oke, kita jelasin lagi deh ya. Sebentar, kita share screen lagi deh. Nggak ngertinya di mana nih? Gimana nih? Secara spesifik gitu.
maksudnya teh fungsinya gitu Kang. Untuk apa gitu Kang? Oke. Ya. Si mana tadi teh pointer ya. Nah, kayak emang ini agak membingungkan sih di awal-awal juga. Aku juga di awal-awal. Oke. Nah, kalau si bintang ini ya, yang dia disebutnya apa tadi teh arteris, itu dia gunanya untuk bikin pointer gitu ya. Nih, kalau kalian lihat di sini nih ada bintangnya kan, di depan nama variabelnya ada bintangnya. Berarti ini tuh kalau kalian lihat nanti gitu ya, berarti kalau ada bintangnya ini berarti pointer gitu ya, intinya gitu. Kalau ada bintang itu pointer. Kalau si aduh panjang lagi. Kalau si gimana secara biar nah, kalau si mana tadi teh reference ya. Nah, kalau si reference dia itu pakainya si dan ini ya, si ampersand ini. Jadi pakainya dan. Jadi bedanya itu sih. Jadi dan itu untuk reference ya. Kalau bintang itu untuk pointer. Sama kalau dan ini kita bisa gunain juga untuk ngambil alamat gitu. Kayak tadi kan ngambil alamat tempat ke dan ya di sini. Mana tadi? Alamat. Nah, ini ya. Ini gitu. Nah, ini ya. Tuh dia pakai dan juga gitu kalau mau ngambil alamat. Tapi si dan juga kalau di depannya ada tipe data gitu ya. Misalnya integer terus dan ya reference apa gitu. Nah, biasanya itu reference karena di depannya ada tipe datanya. Kalau nggak ada tipe datanya, ya, misalnya kan nggak ada tipe datanya tuh, cuman dan A aja gitu. Berarti itu dia manggil address gitu, manggil alamat dari si A gitu. Sedangkan kalau ada yang integer dan A, berarti itu, oh ya ini berarti deklarasi reference dengan nama A gitu misalnya ya. Oke, gimana? Udah paham atau masih ada yang mau ditanyain? Sedikit paham Kang, nanti aku coba searching sama belajar lagi Kang. Oke, Makasih Kang. sip ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi itu ya, reference sama pointer. Kalian bisa coba-coba dulu, mungkin terus eksperimen kayak tadi. Emang di awal-awal juga kayaknya aku dulu agak bingung gitu ya. Ini pointer sama reference apa, tapi ya udah dilewat dulu. Intinya yang perlu kalian pahami di pointer sama reference ini, itu memory manajemennya ya. Kalian harus merhatiin konsep dari memory manajemennya. Sama harus ingat kalau caranya nge-manage memory di C++ itu bisa pakai pointer sama reference. Kalau pointernya belum ngerti ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa search reference-nya juga nggak ngerti ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalian bisa sambil lihat dokumentasi lengkapnya atau sumber yang lebih lengkapnya. Yang penting itu kalian ingat ada pointer sama ada reference gitu. Sama ya memory management itu sih. Karena sebenarnya ya ini tuh mau di skip tadinya, aduh aku tuh nggak ngerti gitu ya, aku nggak ngerti pointer sama reference, belum pernah coba bikin project apa gitu ya pakai pointer sama reference, belum pernah. Jadi gimana nih ngejelasinnya, nggak ngerti. Tapi pas dicoba dia bikin materi waktu itu pakai PPT-nya, gampang geding. Ya udah, kayaknya memang biar kalian paham itu kalian harus coba mengajarkan ke orang lain. Itu bener sih kayaknya. Oke, ini kenapa? Oh ya, share screen ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, share screen-nya kita matiin dulu deh. Lanjut nih ke Raka ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau Jamima? Jamima kemana ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Lagi ke toilet, Maden? Ya udah, oke. Yang lain ini ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Nggak ada nih, udah clear. Oke, sebentar ini OBS-nya. Oke. Udah lah ya, kita cukupkan mungkin sampai segini untuk benar nih nggak ada yang mau bertanya lagi, lumayan susah ini materi kayak ini menurut aku mah. Oke, kita simpulin dulu deh ya untuk
Ada yang mau nyimpulin gitu pertemuan kali ini? Atau sama aku aja lah ya, kita simpulin untuk pertemuan kali ini. Oke, tadi kita udah coba tentang memory management di C++ menggunakan pointer dan reference ya. Pointer itu apa? Dia itu ya variabel gitu, cuman dia punya karakteristik khusus gitu. Kalau pointer itu sama kayak judulnya tadi kan, pointer gitu ya, menunjuk gitu, menunjuk ke alamat variabel lain. Kalau si apa tadi teh? Reference ya. Kalau reference sesuai namanya ya, reference gitu. Apa reference itu? Mereferensi gitu ya, mereferensi atau ya kita singkatkan alias gitu ya, mengaliaskan suatu variabel gitu. Atau lebih analoginya kayak tadi gitu ya, dia ditaruhnya itu serumah gitu sama variabel yang tadi. Kalau yang pointer itu dia beda rumahnya tapi nunjuk ke rumah itu gitu. Oke, itu tentang pointer dan reference. Terus kita juga udah coba tadi pakai fungsi ya, fungsi kuadrat gimana dari pointer sama dari reference juga masing-masing kayak gimana tuh udah. And apalagi? Oke, untuk next ya, untuk pertemuan selanjutnya kita nggak ada project ya untuk memory management karena memang di playlistnya juga nggak ada. Jadi kalau kita bikin sendiri gitu project kayaknya nanti bakalan banyak yang bingung. Jadi udahlah memory management kita skip aja mungkin ya. Jadi next itu kita langsung pindah ke array ya, ke tipe data kompleks yaitu array. Nah, nanti kita di sana belajar apa itu array dan lain-lain lah ya. Kita menarik tuh di situ. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi kan ya? Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan sitkom kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan terima kasih juga atas aktifannya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian ngerti lah ya, dan juga mohon maaf lah ya kalau kecepatan, terus kalau ada salah kata tadi, ada miskonsepsi juga lagi salah PPT-nya ya. Dan sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya, kita akan bahas array, dan saya Andika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Teh. Kasih Kang. Ya, sama-sama.